Uh, Oke, setelah kolon wajah keempat, kita mau mencari bacaan siapa yang berikutnya. Perubahan bacaannya di mana? Di tul kan? Dari Iya, tawasud Bu. menjadi tul ya. Iya, Ibu. Maksudnya dari tawasud menjadi tul. Nah, coba deh dijelaskan hasil diskusinya. Kenapa menempatkan kholat duluan atas waris dengan membelakangkan waris? Paham maksudnya, Iin? Di hasil kerja kelompoknya atau di kelompok 3 tidak harus Iin yang menjelaskan siapa kholat setelah kolon wajah keempat. Ini kan Anda mencantumkannya kholat, bukan waras ya. Apa alasannya kholat duluan kenapa? Ya, supaya untuk berikutnya bisa selalu ingat. Saya tanya dulu kemarin hasil diskusinya gimana? Siapa aja boleh menjelaskan yang kelompok ini, kelompok 3. Gimana? Diskusinya gimana? Argumennya gimana kemarin? Halo? Iya, Ibu. Gimana? Nah, jadi kemarin hasil diskusinya agar memudahkan membaca di awalnya aja, Bu. Oh gitu. Bitul, bisukun, bitahkik, menyamakan dengan yang atasnya. Oh, menyamakan dengan. Kan berubah non dari tawasud menjadi tul. Ya, nah ini catatan ya untuk berikutnya. Kalau tempat perubahan itu terjadi, kalau perubahan itu terjadi di tempat yang sama, contohnya seperti ini, dari tawasud menjadi tul, itu kan yang punya tul kan hanya waris dan hamzah ya. Untuk kasus seperti ini, maka Anda mendahulukan warisnya. Anda mendahulukan waris. Paham maksud saya? Kan di urutan imam yang Anda hafalkan, itu kan waris lebih duluan dari kholaf dan kholat ya. Iya, Bu. Bisa paham? Bisa dipahami? Jadi Anda tidak lagi menghitung berapa khilafiahnya waris di ayat itu, berapa khilafiahnya kholaf di ayat itu, tidak. Tapi Anda hanya melihat di tempat perubahan yang sama, maka imam atau perawi yang duluan urutannya itu yang didulukan. Bisa dipahami? Belum, Ibu. Saya masih yang jelimet, Bu. Belum. Ini kan Anda perhatikan posisi kursor saya ya. Posisi kursor saya ini kan dari Anda mau merubah setelah kolon ini kan tawasudnya sudah habis nih. Tawasud sudah habis. Setelah tawasud di mat munfasil sudah habis, mau nggak mau kan berubahnya menjadi tul kan? Sampai situ jelas? Oke. Iya, Bu. Itu jelas ya. Nah, yang punya mat munfasil tul itu siapa? Ada Hamzah sama Waras, Ibu. Imam Hamzah sama Warsh. Warsh wa Hamzah. Oke. Karena di situ ada Warsh dan Hamzah yang dua-duanya bacaannya berubah dari tawasud menjadi tul, maka yang didulukan Warshnya. Bisa difahami? Iya, Ibu. Oke, bisa difahami. Yang kerja di grup ini bisa difahami. Saya malah nggak paham tadi untuk mempermudah menyamakan dengan yang sebelumnya itu maksudnya gimana kan berubah dari tawasud menjadi tul dan perubahannya itu ada di awal ayat karena sudah selesai semuanya. Ini kan sudah nggak ada tawasud lagi kan, yang ada kan tinggal tul. Nah, ketika tul itu Anda harus merubah dari tawasud ke tul itu antara Warsh dan Hamzah. Walaupun nanti Imam Hamzahnya dirinci satu persatu kholaf dan kholatnya. Ya, bisa dipahami sampai situ. Jadi merubah dari tawasud ke tul itu yang punya tul adalah Warsh dan Hamzah. Nah, karena yang punya tul itu Warsh dan Hamzah, maka sama-sama berubahnya dari tawasud menjadi tul, yang Anda dulukan, yang didulukan adalah yang urutannya duluan. Siapa yang urutan duluan antara Warsh dan Hamzah? Waras, Warsh, ya. Jadi Warsh yang didulukan. Oke.
Waras di situ bacaannya bitul, bisukun, bin nakel. Oh, mungkin Anda pertimbangannya karena di sini ditahqiq gitu ya? Jangan-jangan ya, kholatnya ya. Iya, Bu. Oh, Bukan, Bu. Jadi ya, biar ngulangnya di belakangnya aja gitu, Bu. betul. Nggak bisa dong ulang di belakang, kan tulnya berubah. Gimana? Maksudnya Anda mau ngulang yang imalanya sini gitu? Iya, Bu. Mungkin kita kurang teliti yang pas di awalnya itu. Jadi, ya artinya nggak bisa merubah dari belakangnya bil imalah gitu. Yang tadinya fathah menjadi imalah nggak bisa. Kenapa? Karena dari awal ayat sudah berubah. Nah, itu makanya tadi saya katakan kalau perubahan itu terjadi di tempat yang sama seperti ini kasusnya, maka warisnya didulukan. Ya, waris didulukan. Oke. Jadi berarti waris ya. Iya, Bisa Bu. Ya, Ibu. sampai situ bisa difahami. Insya Allah paham, Ibu. Jadi, Insya Allah paham Ibu. saya bisa memaklumi kalau Anda sempat tidak terpikir perubahan itu di awal ayat, maka Anda mengambil kan kalau sini masih sukun ya, masih tahqiq, masih sukun gitu maksudnya mungkin ya. Oke, padahal di depan di awal ayat itu ada perubahan dari tawasud menjadi tul. Gitu. Nah, kalau itu maka Anda mendahulukan waris dengan argumennya. Itu sebabnya kalau nggak salah kemarin saya sampaikan juga menghafal nama imamnya itu harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Tujuannya untuk apa? Untuk ini. Ketika terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama, maka yang didulukan adalah yang urutan imamnya duluan. Oke ya, bisa dipahami sampai situ ya. Jadi waris duluan, waris betul. Nah, kalau waris di situ kan sudah bin nakal ya, perubahannya hanya di belakang aja. Disilakan nakal itu, yang lama kode asal betulnya kan nakal tuh. Jadi tinggal bisilahnya maatul, jadi Anda bisa waris empat-empatnya itu. Setelah itu baru kholat. Apa bedanya kholaf dengan kholat di situ? Anda kan mendahulukan kholat kan? Bedanya bacaannya kholaf dengan kholat di situ apa? Di lafaz syai, Bu. Asyai dan asakin. Asakinnya beda. Iya Ibu. Oke, asyainya kholaf punya sakta. Nah, tapi tetap saja dari waris ke kholaf atau kholat itu harus berubah di asakin. Ya, asakin. Kalau begini berarti Anda harus setelah waris itu kholaf dulu. Kholaf yang tahqiq, itu yang imalah di akhir itu apa ya? Oh, syai. Syai bacaannya kholaf sakta. Kholat Kholat tahqiq. Kita ngambilnya yang indal wasli Ibu. Aindal wasli. Syai bacaannya kholaf apa? Ketika wasl. Kholaf itu bisa ke kalau lafaz syai indal wasli. Kholaf bisa ke kholat. Kholat bisa ke wa tahqiq. Ya, ada saketnya kan? Di sini saketnya kholat man. Kelihatan nggak di mana? Kholaf ada kholatnya ada dua wajib kan? Iya, Bu. Masuk indal jamaah kholaf. Oh, yang wajah keduanya itu ya. Oke. Jadi gitu dibalik. Jadi ini waktu setelah waras kholaf kan berubahnya sama-sama di bil imala, bil imala, bil imala. Tahqiq bisa nah kholaf wajah pertama. Kholaf wajah pertama. Wadah khola ma'ahunya kholat. Oke. Iya. Setelah itu baru
kholat, baru kholaf aja kedua. Bisa? Bisa dipahami? Gimana Ibu? Jadi kholaf duluan ya Bu? Setelah waresh, kholaf, pada kholam ma'ahunya kholat ya. Baru kholat. Anda boleh menggunakan tadi itu atau kholam ma'ahu kholat baca kedua. Setelah itu baru Anda menyebutnya di kholat itu tahqiqu kholat. Oke. Baru kholaf. Dan bisa dipahami? Jadi posisinya waresh, setelah itu kholaf yang ini nih. Kholaf wajah pertama, Ibu. Ya, kholaf aja pertama, setelah itu baru kholat, baru kholaf aja kedua. Urutannya aja yang salah ya. Kalau hasilnya sudah betul kan? Betul. Tadi kholaf itu dia duluan karena kholaf itu karena ada syai ya, ada syai. Oke. Ya. Kholaf pada kholam ma'ahu kholat. Itu berarti kholat yang sakta ya. Di syai. Oke. Setelah waresh. Paham nggak? Setelah waresh kholaf pada kholam ma'ahu kholat. Nah, kholat yang sama dengan kholaf itu yang sakta fi syai kan? Iya, Bu. Di syai. Setelah itu baru kholat yang tahqiq. Oke, baru kholaf yang sakta. Sakta di as-sakin. Oke, itu jawabannya. Ada yang masih belum paham, jadi ada nggak yang bisa geser cepat gitu hasil kerjaannya? Kan Anda tinggal potong di kholat-kholafnya itu kan, potong kolom dan barisnya, potong pindahkan setelah waresh, lalu kholaf yang wajah pertama itu alihkan ke kholat, kholatnya alihkan ke tempatnya kholaf. Selesai. Ada yang cepat komputernya? Kita kirim Word-nya aja, Ibu, ke grup Kirim apa? Word biar bisa diubah. Oh gitu, atau salah seorang aja merubah gitu. Salah seorang merubah, terus nanti di-share. Oke ya, tapi paham ya maksudnya ya, urutannya tadi kenapa begitu ya? Yang belum paham silakan tanya. Silakan bertanya. Ibu, Ya. Mana? kalau yang kasus kayak waris tadi, waris yang didahulukan, itu kan masalahnya ada di yang pertama ya, Bu? Bacaan yang pertama. Ya. Iya. Nah, kalau misalkan kasusnya ada di yang kedua ataupun seterusnya, itu tetap didahulukan atau gimana, Bu? Kasus kedua dan seterusnya gimana maksudnya? Tadi kan saya menyampaikan ya, waris ini mungkin dari jumlah khilafiahnya, dia lebih banyak dibandingkan kholat kan? Perubahan bacaan yang terjadi dari kolon ke waresh dengan kolon ke kholat itu kan mana lebih banyak? Sama aja nggak pengaruh sebenarnya. Kenapa nggak pengaruh? Karena Anda merubah dari bagian awal ayat. Dari tawasud menjadi tul. Gimana? Gimana? Bisa dipahami? Saya maksudkan. Jadi ketika Anda merubah di bagian awal ayat, itu Anda jangan lagi memperhatikan, oh itu kan masih tahqiq di situ, kan? Anda kan bisa saja kan misalnya berargumen, loh itu kan kholat di situ masih tahqiq.
Padahal di situ lalu mim jamaknya yang ketemu hamzah kotok sukun, sedangkan waras di situ sila ma'atul. Lalu yang di sakin al-mafsulnya dia nakal, padahal kan masih ada yang tahqiq, itu nggak pengaruh. Jadi ketika Anda merubah di bagian awal, ya, ketika Anda merubah di bagian awal itu Anda tidak lagi memperhatikan yang bagian belakang. Apakah ada tahqiq, apakah ada tahqiq, padahal di situ nakal gitu, itu mana yang didulukan, bukan begitu. Kalau sudah terjadi perubahan di bagian awal ayat, maka pertimbangan yang didulukan adalah urutan imamnya. Nah, kalau urutan imamnya sudah ditulis, maka kaidah di ayat itu tinggal mengikuti imam yang disebut. Siapa imam yang disebut? Bukan siapa imam, bagaimana bacaan imam yang disebut. Oke, bisa dipahami? Masih bingung? Enggak, Bu. Itu kan kalau dari awal sudah berubah gitu, Bu. Iya. Nah, kalau misalkan di awalnya ini belum berubah, itu gimana, Bu? Kalau Nah, di awalnya belum berubah. Kalau di awalnya belum berubah, ya jelas yang terjadi perubahan tadi, yang tidak terjadi perubahan siapa dong? Gitu. Di tengah-tengahnya gitu, Bu. Iya, di tengah-tengah ya. Berarti Masalahnya ada di tengah. ya berarti Anda mengambil kalau di tengah-tengahnya berubah, ya Anda mendahulukan di bagian awal tidak berubah. Makanya tadi kan saya di sini misalnya ketika kholaf wajah pertama itu bitahqiq, kan saya bilang bukan langsung kholaf wajah kedua, tapi kholat dulu. Kenapa kholat dulu? Karena dia masih tahqiq di sini. Paham ya? Tadi kan saya bilang setelah kholaf yang ini, kholaf yang tahqiq di as-sakin, oke, itu kan kholat dulu, tidak langsung kholaf. Ya, walaupun dia bisa jadi untuk kenapa nggak berurutan saja, Bu? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau Anda langsung kholaf yang wajah kedua, itu kan Anda berubahnya di sini. Harus di khilafiyah sini. Di qad al-sobetu. Padahal kalau Anda mendahulukan kholat, itu Anda merubah cuma dari sakta menjadi tahqiq. Paham? Ini karena gerak. Ini. Saya tadi kan bilang setelah warash, kholaf wajah pertama. Oke ya? Kholaf wajah pertama. Berikutnya setelah kholaf wajah pertama, itu kholat. Tidak langsung kholaf wajah kedua. Kenapa? Karena kalau kholat yang didulukan, Anda cukup merubah bagian akhir ayat dari sakta menjadi tahqiq. Sedangkan kalau kholaf yang kita dulukan, maka Anda merubahnya itu dari sini. Dari tahqiq menjadi sakta. Padahal kalau kholat didulukan kan, kholat didulukan setelah kholaf wajah pertama maksud saya ya. Ini tahqiqnya masih sama, sukunnya masih sama, imalahnya masih sama, tinggal merubah bagian ujung ayat, sakta menjadi tahqiq. Bisa dipahami? Masih bingung? Iya, Bu, bisa. Bisa ya? Jadi ini pertanyaan, kalau perubahan itu terjadinya di tengah gimana, Bu? Atau di ujung ayat? Ini contohnya misalnya kan agak di tengah nih. Syai, ya. Berubahnya kan di syai itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kebetulan memang hampir ujung. Nah, kalau terjadinya itu di tengah atau di akhir, ya berarti mana imam yang bagian awal ayat tadi itu masih sama. Nah, Anda perhatikan di sini, bitul, bisukun sama kan dengan kholat, sama dengan kholat, ini tadi sama, di sini juga sama. Di sini sama, tinggal di sini yang berbeda. Gitu. Di sini berbeda. Oke. Tapi berbeda di sini tadi itu berubah di sini tadi itu pertanyaannya mungkin kenapa dari waris tadi kok kholaf duluan, Bu? Kan sama-sama berubah. Kan? Dari waris itu kan tawasut len atau tul len, tul syai, ya, tawasut syai atau tul syai. Nah, untuk merubah ke kholaf atau ke kholat kan sama-sama berubah. Tahqiq atau sakta, imala di sini kan sama. Oke, paham ya? Dari waris menjadi kholaf atau kholat itu sama-sama berubah. Itu sebabnya kita dulukan kholaf karena urutannya kholaf duluan. Nah, setelah kholaf baru dilihat
Ya, dilihat siapa yang di bagian-bagian awal masih sama tapi di bagian akhir berubah. Kholat kan? Kholat kan? Karena kalau kholaf, Anda langsung ke sakta perubahannya, langsung di depan sini. Sedangkan kalau setelah kholaf aja pertama Anda mendahulukan kholat, itu berubahnya hanya dari sakta menjadi tahqiq. Oke, bisa dipahami? Yang bertanya bisa dipahami? Ini saya kok khawatir yang bingung semakin bingung sih. Enggak kan? Paham kan? Paham Bu, insya Allah. Ibu mohon maaf mau tanya. Tadi yang urutan yang kholaf wajah pertama itu setelah waras pertama, Ibu. Setelah waras keempat. Berarti selesaikan waras dulu ya? Ya, karena waras kan nakal itu. Kalau Anda merubah menjadi kholaf kan berarti merubah dari nakalnya. Padahal kalau waras kan tinggal merubah bagian akhir-akhir saja. Paham ya? Kan sama di sini kan kalau misalnya Anda nih, maksudnya dari waras tadi terus kemudian dirubah menjadi kholaf atau kholat kan di sininya berubah menjadi imalah. Sama aja perubahannya di sini kan. Belum lagi yang dinakal untuk kalau Anda mau mendahulukan kholaf-kholaf kan berubah dari nakal menjadi sakta atau tahqiq. Kalau waras kan masih sama. Ya, baik, Ibu. Oke, bisa dipahami? Insya Allah. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ibu, saya mau tanya yang bagian Indaro Jama'ahunya itu Ibnu Katsir di kolon kedua bukan ya Bu? Oh, Ibnu Katsir di kolon kedua betul. Ya, istilah ma'al qasr. Itu kok Ibnu Amir wa Asim ya? Saya belum cek tadi waktu kalau ma'ahunya, Indaro Jama'ahunya. Jadi yang berarti terbalik ya Ibu? Ya, terbalik. Betul, terbalik. Jadi yang Ibnu Amir dan Asim itu adanya di kolon wajah ketiga ya. Ya, terbalik. Benar, terbalik. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ini kalau Anda dikasih soal begini, itu ngerjakannya kira-kira satu soal bisa selesai 1 jam? Lebih, Ibu. Oh, lebih. Kalau gitu nanti dilihat ya kemungkinannya ya. Saya sih pengennya ujiannya praktek aja, membaca. Atau Anda mengerjakan terus dibaca. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ibu ini semisalnya nih ya, Bu. Semisalnya apa tadi? Kholaf ini misalnya tadi yang permasalahan pertama ini tadi ada 2. Ini misalnya, Bu. Nah, jadi setelah kholaf pertama itu apa? Kalau agak mengandai agak susah ya. Contohnya gimana misalnya di ayat apa gitu. Karena kalau qiraat itu ilmunya ilmu eksak, jadi dia nggak kayak ilmu sosial, bisa mengandai. Ada contoh nggak? Misalnya gimana? Nggak ada contoh ayat sih, Bu. Tapi misalnya sekarang coba menghayal. Walaupun sebenarnya saya udah katakan ya, karena qiraat itu ilmu pasti. Jadi qiraat itu eksak loh. Ilmu yang eksak. Kayak jamak begini eksak. Dia nggak bisa alternatif analisa, nggak gitu, nggak ada analisa dia. Jadi memang qiraat itu sama eksak. Jadi sekali bisa. Makanya saya bilang perlu ketelitian di situ. Beda dengan ilmu fikih ya. Kalau fikih enak gitu. Makanya kalau kita ngajar fikih itu ada enak-enak yang ambil pendapat sana, dikombin, kita bisa tarjih gitu. Oke, gimana? Seandainya gimana? Siapa? Fitri, Uti. dia imam nama rawinya masih sama, Bu. Cuman misalnya di permasalahan kedua atau ketiganya dia baru berbeda, masih awal, Bu. Maksudnya masih awal kayak kholaf nih misalnya masih tadi yang permasalahan pertama dia ada 2 macam, Bu. Jadi itu apakah harus didahulukan kholaf yang berbeda ini atau kholat dulu, Bu, yang masih sama tadi awalnya? Yang masih sama dari awal dong. Kan tadi contohnya di sini kan kholaf, saya bilang kholaf aja pertama, setelah kholaf aja pertama kholat, tidak langsung kholaf aja kedua. Kenapa? Karena kalau kholaf aja kedua, berubahnya terjadi di asakin al-mafsud. Padahal kalau kita mendahulukan kholat, cukup mengulang dari sakit menjadi tahqiq. Gimana? Paham nggak maksudnya? Paham, Bu.
Jadi walaupun kholaf itu berjajar, walaupun kholaf di situ ada dua wajah, dia nggak bisa berjajar gitu, nggak bisa langsung berurutan. Kenapa nggak bisa berurutan? Karena kalau kita dari kholaf wajah satu ke kholaf wajah dua, itu mengulang bacaannya dari qad asabtu. Qad asabtu. Padahal kalau kita mendahulukan kholaf, cukup innallaha ala kulli syai'in qadir dari sabta menjadi tahqiq. Jadi hemat segitu panjangnya itu. Hemat awalam ma asabat musibatun qad asabat. Setelah qultum anna hadza. Itu nggak perlu diulang. Qul huwa min indi anfusikumnya tidak perlu diulang. Untuk khalat cukup diulang innallaha ala kulli syai'in qadir, dari syai'in qadir jadi syai'in qadir. Baru balik yang. Jadi hemat segitu banyak, segitu panjangnya tadi itu. Ya, kalau Anda menggunakan jamak qiraah. Oke, bisa dipahami? Betul. Bisa, Ibu. Oke. Yang lain? Ibu, Ibu saya mau nanya, Ibu, saya masih suka ketuker-tuker sama Indaro Juma'ahunya, Bu. Wantor jama'ahunya itu Anda ngeceknya gini. Misalnya waktu kolon nyari yang sama persis. Anda cari berurutan aja. Pertama cari dari berurutan kolon, waras umpamanya. Waras sama nggak dengan kolon? Nggak mungkin, karena dia nakal. Nah, begitu ketemu satu perbedaan aja kan udah nggak mungkin. Dari syaiknya aja udah beda, nggak bisa. Kan? Lalu Ibnu Katsir, ada mem jamak, nggak mungkin. Ini kan kolon yang sukun. Jadi kalau masuk Ibnu Katsir nggak mungkin karena dia sila. Gitu. Makanya kaidah itu menjadi sangat penting untuk membantu kecepatan ketika Anda melakukan jamak qiraat. Kan nggak mungkin. Lalu setelah itu Abu Amr coba kita cek ad-Duri. Ad-Duri bisa nggak sama dengan kolon yang wajah pertama? Oh nggak mungkin karena dia membacanya bitaklil, gitu kan? Nggak bisa kan? Ini qasrud durinya di mana ya? Itu ada ad-Duri wajah pertama, wajah kedua, wajah pertamanya Duri di mana ya? Habis kolon pertama, Ibu. Oh iya. Oke. Jadi setelah itu cek ad-Duri bisa nggak ya sama? Oh nggak bisa sama. Kenapa nggak sama? Karena taklil. Itu terus sampai begitu. Setelah itulah tulis dicek asusi. Kalau asusi coba kita lihat. Oh iya dia qasar. Oh iya sukun. Oh iya tahqiq. Oh iya sukun. Oh iya baru masuk. Gitu caranya. Jadi dicari dari awal sampai akhir gitu. Kalau tahap-tahap awal itu. Kecuali kalau Anda sudah hafal, udah cepat jamaknya, oh iya nggak mungkin sini. Oh iya nggak mungkin karena ada ini ada ini. Jadi begitu saat Anda ketemu satu saja perbedaan, langsung ditinggal aja. Karena nggak mungkin masuk dalam bacaan itu. Karena antara jamaah atau dakhala ma'ahu atau ma'ahu itu kan harus yang sama persis. Ya, ini nggak mungkin ya masuk. Caranya begitu. Apa tadi Hamidah yang tanya dakhala ma'ahu ya. Antara jamaah, Anda menggunakan istilah antara jamaah dalam buku ya. Itu. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Ada lagi yang lain? Jadi itu ya. Masih ada? Hah? Udah di Udah di apa? Suaranya putus-putus Kak ini Kak. Yang direvisi kirim, Ibu. Oke, yang direvisi sudah dikirim ya? Ya. Tapi di grup itu ya sama ya? Mana Ya. tadi? Ini WhatsApp-nya. Ini. Oh, ini masih yang tadi bukan? Ini masih yang tadi, Non. Oh, ini judulnya Al-Imran. Oh, Anda kirimnya ini ya. Ini kelihatan ya? Bisa dilihat? Belum, Ibu. Oh, belum. Belum Ibu. Ntar aku pindahkan ya.
Warash, kholat, baru kholaf. Oh, Anda perhatikan ya. Ini sebenarnya saya sering sampaikan juga mana yang mudah menurut Anda. Tapi sebenarnya yang model kayak gini supaya kelihatan perubahan perbedaan itu, yang kayak gini koser ini nggak perlu tulis lagi. Kasih aja tanda sama gitu di atasnya sehingga kelihatan banget perubahannya. Ya, Anda berubah ini kan karena ditulis semua kan, jadi tawasud. Coba kalau misalnya tawasud ditulis satu saja, setelah itu tawasud berikutnya nggak usah ditulis, itu akan kelihatan tempat perubahannya, bahwa di situ oh ya ternyata masih sama, di situ berubahnya di situ gitu. Ya, dan itu mempercepat kerja Anda juga kan. Jadi misalnya kayak di sini nomor 1, berarti kan qasr, disukun, ditahqiq, disukun, berfatah, ditahqiq. Nah, ini Anda yang Anda tulis cukup ditaklil aja, ditaklil. Yang ini nggak usah ditulis lagi, kasih tanda sama aja, titik 2 gitu, tanda struk 2, supaya kelihatan bahwa masih sama dengan atasnya. Tuh. Setelah itu nanti di sini sama juga gitu. Bil qasrnya jangan dirubah, tetap dulu baru berubahnya bismillah gitu, sehingga di sini kelihatan bil qasr, oh ini ternyata masih bil qasr semua, ini ditawasid semua gitu. Kalau begini kelihatan juga sih, cuma perlu oh iya betul perlu baca ulang gitu. Tapi kalau pakai tanda sama yang tanda tanda petik atas itu tetap gitu udah langsung kelihatan, oh iya masih sama gitu. Dan itu mempercepat kerja juga kan. Tapi prinsipnya sih mana yang lebih mudah, ya, mana yang lebih mudah buat Anda. Ya, termasuk cara-cara metrik seperti ini, dibuat tabel seperti ini, itu kan sebenarnya mana yang lebih mudah untuk Anda. Nah, sebenarnya kalau mau cepat, nggak perlu kayak gini, nggak apa-apa. Kemarin saya sampaikan kan, misalnya kolon, qasrus sukun, cukup. Nomor 1 itu kolon, qasrus sukun, selesai. Ya. Nah, gimana Bu, LB fathahnya nggak perlu ditulis? Nggak perlu, kenapa? Karena dia sudah pasti fathah. Kaidahnya kolon sudah pasti fathah. Jadi yang ada lebih dari satu wajah saja yang diberi penjelas. Gitu. Baru nanti ad-duri bitaklil. Gitu. Paham ya? Oke, bisa dipahami? Atau nomor 2 itu disebutnya qasrud duri. Baru nanti yang berikutnya duri atau wasud duri. Dengan nomor 3 kolon itu yang ini wajah yang keduanya kolon itu nanti bisa ditulisnya cuma qasrus silah, kolon qasrus silah. Saya ini ya, jadi ini bisa disebut kolon qasrus sukun, kolon qasrus silah. Ini ad-duri qasr karena dia sudah di sini udah pasti taklif. Di sini nanti disebutnya kolon tawassut sukun. Oke, Al-Kisai itu aja. Atau bisa juga dengan penjelasan Al-Kisai perubahannya bil imala di an. Imala an. Oke ya. Itu kalau Anda menjamaknya sudah cepat, begitu aja, nggak perlu ribet-ribet. Oke, selesai ya ayat ini ya. Tadi saya minta tolong jika memungkinkan kalau halamannya kolomnya tambah sebelah kanan itu nomor. Jadi nanti di sini judulnya Namroh, lalu 1, 2, 3, 4, 5, jadi langsung kelihatan 1, 2, 3 sampai terakhir. Oke ya. Sudah? Bisa ditutup yang ini? Di ayat berikutnya mau kita lanjutkan atau kita pindah ke materi selanjutnya? Habis mat badal ada matlen itu berapa wajah yang diperlakukan untuk Quraisy? Ini mohon maaf ya. Warsh. Ada 3 lembar, 3 halaman yang saya share ke Anda. Karena temat badalnya sudah kan, jadi nanti kalau ya ini nanti akan saya kasih catatan di ayat sini supaya ada contoh yang ada mat badalnya. Sudah ya?
Udah masuk ya? Nah, ini saya kasih catatan dulu sedikit ya. Ini اجتماع بدل معلان وكل منهما غير مستثنى قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس. Pertama tawasut lain ma'a thalathatil badal. Isba'ul lain wal badal. Idza taqaddama al badal 'ala al lain kana lahu al-atiya qasrul badal wa tawassituhu. Ini kan maksudnya apa maksudnya ya? Jadi ini kalau ada mad badal kumpul dengan lain. Kalau ada mad badal kumpul dengan lain. Ketika matlainnya dibaca tawassul, itu boleh salah satu badal. Tapi ketika matlainnya itu isba, maka mat badalnya harus tul. Apa maksudnya? Kalau dalam satu ayat itu ada mat badal dan matlain, maka kalau Anda membaca tawassul lain, syai itu lain mahmuz maksudnya. Kalau tawassul lain itu boleh qasar badal, boleh tawassul badal, boleh tul badal. Oke. Tapi kalau mat lainnya dibaca tul atau isba, isba itu maksudnya tul ya. Nama lain dari tul itu isba. Kemarin saya sudah sampaikan, musba atau isba itu maksudnya tul. Kalau Anda membaca tulen atau isba ulen, maka mat badalnya juga harus tul. Jadi mat badalnya tidak boleh 3 wajah. Ini harusnya sudah dijelaskan sebelumnya ya, maksudnya karena kan len mahmuznya dengan mat badalnya kan sudah dipelajari ya. Paham nggak sih maksudnya, paham? Belum, Ibu. Ibu belum, Ibu masih bingung. Yang pasti Ibu, yang maksud lainnya. ada contoh ayatnya enggak itu, Bu? Betul. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة بعد ما بدلnya لأنهم اتقوا يوما لا تجزي عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل شفاعة sebentar. Ada khalaf membaca dengan masalah pertama membaca dengan bila gunnah masih sama kayak khalaf yang wajah pertama, cuman yang membedakan aja khalaf wajah kedua ini adalah bacaan pada sakin al-mafsulnya. Khalaf membaca dengan bisakta atau bisaket. Udah, Ibu. Ya. Ada yang punya catatan nggak? Ibu, saya masih bingung sama yang ini, Bu, kolun wajah kedua itu Al-Kisai apa Waras gitu. Ini masalahnya ini ayatnya apa? La yadurrukum illa adza ya. Iya, Ibu. Oke, la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum la yansur. Itu Al-Kisai bacaannya apa di situ? Al-Kisai yang membedakannya cuma ini al-imalah pada bacaan alif di akhir ta yang berasal dari ya. Adza itu apa sih?
Anda memasukkannya ada itu di apa? Di yang ini, yang kaidah yang alif di akhir kata yang berasal dari ya, yang pertama itu, Bu. Yang dari ya. Dia isim maksud. Jadinya Hamzah masuk wal Hamzah wal Kisai membaca dengan imalah. Waras dengan dua wajah ya? Iya, Waras Ibu. dua wajah berarti. Oke, waras dua wajah. La yadurrukum illa adza. La yadurrukum illa adza. Oke. Al-Kisai di tadi pertanyaannya apa? Bingung Al-Kisai dulu atau kolon dulu gitu ya? Iya, kolon, abisin kolon dulu, apa kayak gini gitu, langsung Al-Kisai, terus kolonnya nanti, wajah ketiganya nanti gitu. Coba naikkan ke atas. Naikkan. Yang itu bisa ditutup kan? Yang bagian atas itu bisa ditutup. Mulai kolon aja. Tampilkan mulai kolon. Apa bahasanya, dinaikkan atau diturunkan? Tampilnya mulai kolon aja. Mulai jamak qiraatnya mulai kolon. Oke. Kolon sukun. Bil-idgham. Yang bil-idgham ma'al gunnah gitu Anda bisa sebutnya ma'al gunnah aja nggak apa-apa. Bila gunnah khalaf terakhir sudah betul. Pertanyaannya, apakah kolon dihabiskan baru Al-Kisai gitu ya? Atau pertanyaannya tadi apakah kolon dulu atau Al-Kisai dulu? Maksudnya kolon yang waksilah. Ini sudah betul nih jawabannya. Oh, iya, maksudnya yang kolon, misalnya kolon 1, 2, 3, 4, terus habis itu baru kayak warosh, nanti Al-Kisai sama kholaf itu belakang itu, Al-Kisai Hamzah belakangan. Soalnya kan kayak imamnya belakang gitu, Bu. Ini sudah betul tuh. Harus kholaf. Sudah betul tuh. Terus gimana? Pertanyaannya gimana? Kholat, oke. Kolon, Al-Kisai. Perubahannya Al-Kisai kan di imalah saja. Ya, kan kata Ibu kan perubahannya kayak di depan aja gitu ya, Bu. Terus kalau dilihat perubahan yang depan aja, kan menurut turutan imam itu kan Al-Kisai dan kholaf itu kan masuk ke Hamzah gitu kan, imamnya belakangan gitu, Bu. Hamzah Al-Kisai gitu belakangan kan. Belakangan. Iya. Ya, memang Al-Kisai belakangan di urutan imamnya, tapi perubahan antara Al-Kisai dengan kholaf itu tidak di tempat yang sama. No? Al-Kisai kan berubahnya di akhir. Kalau sama yang warosh 2 itu gimana, Ibu? Kan warosh langsung silam al-qasar. Al-Kisai kan masih sukun. Oh iya. Gimana? Gimana? Kayaknya urutannya udah bener sih, Kak Salsa. Jawabannya juga kayaknya sudah betul. Jadi pertanyaannya yang mana? Kan gini, kenapa Al-Kisai itu paling akhir kok justru bisa duluan? Padahal tadi Ibu bilang, padahal saya bilang urutan imam itu menentukan gitu kan? Urutan imam itu didahulukan ketika perubahan itu terjadi di tempat yang sama. Contohnya tadi kan, antara Warash dan Hamzah itu kan sama-sama berubah di mad munfasil dari tawassut menjadi tul. Nah, karena perubahannya di tempat yang sama, maka didahulukan yang urutannya duluan gitu. Jadi itu tidak berlaku tidak berlaku umum kalau urutannya imam duluan itu dia duluan, bukan gitu. Urutan imam itu dipakai acuan untuk menentukan urutan bacaan ketika terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama. Contoh yang di ayat sebelumnya tadi itu, ketika terjadi perubahan bacaan antara waresh atau kholaf duluan, maka kita dulukan waresh. Kenapa? Karena tempat perubahan bacaan itu sama-sama terjadi di mad munfasil.
dari tawasud menjadi tul gitu. Sehingga kita dulukan tulnya Waresh, bukan tulnya Kholaf atau Kholat. Sampai situ bisa dipahami nggak? Nah, sedangkan di sini itu Al-Kisai berubahnya di nomor 3 dari belakang. Kalau Waresh atau kolon atau Malaya urutan Judan itu berubahnya itu di sini, non. Nih. Sedangkan Al-Kisai berubahnya di sini. Jadi kalau Al-Kisai kan ini masih sama. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3-nya ini masih sama. Tapi kalau kolon yang kita dulukan berubahnya di sini. Apalagi kalau kholaf. Kholat misalnya didulukan. Di sini ini nyetul. Jadi sebenarnya gesernya ke depan kelihatan ya. Maksudnya ini yang tadi saya maksudkan. Kalau di sini kan sama tuh kelihatan. Sama. Al-Kisai ini kan kelihatan. Sama, masih sama. Ya kan? Jadi perubahan yang terjadi di Al-Kisai itu lebih belakang dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga dia didulukan meskipun urutan imamnya dia paling akhir. Karena kalau kita membaca bacaan Al-Kisai itu mengulangnya cukup dari belakang ayat saja. Ya. Illa ada itu ada ya. La yadurrukum illa adzi, itu aja. Yang samanya sama. Atau kalau mau ya illa adzi, tapi kan kurang bagus. Ya, gitu. Paham nggak yang bertanya bisa dipahami nggak yang saya jelaskan? Iya Bu, jadi biar kayak matriknya itu biar mudah dibaca gitu. Begini lebih mudah dibaca atau lebih susah? Lebih mudah Bu, kayak nggak ngulang lagi di depan. Nah, Ibu maaf mikrofonnya, Bu. Jadi yang tanda strip-strip itu maksudnya bacaannya masih sama dengan yang atas. Gitu. Masih sama dengan yang atasnya. Oke. Tadi yang bertanya gimana? Iya Bu, Greg, bisa dipahami? insya Allah bisa Bu. Semakin sering Anda latihan, semakin mudah. Qiraat itu gampang saja sebenarnya. Yang penting hafal nama imamnya, hafal kaidahnya, sering latihan, dan teliti. Kalau nggak salah kemarin saya memberikan tipnya 4 saja. Hafal nama imamnya, hafal kaidahnya, sering latihan, dan teliti. Gitu ya. Pasti pintar. Saya jamin ya, pasti pintar. Hafal nama imam, hafal kaidah, lalu sering latihan, dan teliti. Ya, tadi kan misalnya kelewat di tool tadi itu karena terlewat tadi itu lompat karena toolnya kelupaan, gitu kan? Kelupaan ada munfasil di bagian awal kan itu aja. Artinya kalau kelupaan itu kan berarti ada yang terlewat, misalnya ada yang terlewat mungkin waktu itu nggak fokus jadi nggak kelihatan. Gitu. Ya, gampang kan? Assalamualaikum, Ibu mau izin bertanya. Halo. Ibu ini kan Al-Kisai ya, Al-Kisainya. Kenapa kholat itu enggak kolon 2 itu setelah Al-Kisai Ibu? Karena kan dia perbedaannya cuman yang di sini aja gitu Bu, maksudnya. Jadi nanti ngulangnya dari ujung dulu gitu Bu. Jadi habis kolon pertama Kisai dulu. Gimana? Kenapa nggak Kisai dulu baru kolon gitu? Ya kan karena yang di masalah ininya masih sama tuh Bu, di Al-Kisai sama kolon. Enggak deh Bu, saya kurang teliti. Al-Kisai ininya ini ya? Apa namanya Bu? Gimana? Tawasud. Iya, mat munfasirnya dia tawasud. Mana bisa dia sama dengan kolon yang atas? Nah iya. Iya Bu, saya kurang teliti Bu. Sudah. Bu, terima kasih. Dijawab sendiri ya pertanyaannya. Tapi bagus lah. Artinya Anda maksudnya jeli gitu mengamati gitu sempat oh iya gitu. Nah, cara ngeceknya sebenarnya kalau Anda mau mudah cara ngecek apakah jamak saya itu sudah betul atau belum dibaca.
baru kerasa. Nanti kalau dibaca, oh iya loh, harusnya kan ini bisa mulai dari sini. Kenapa aku mengulang dari awal ya gitu. Coba dibaca deh, pasti nanti langsung kerasa. Ya, dibaca. Ini tadi belum dibaca ya, PR-nya baca lah. Nanti di pertemuan yang berikutnya ini jam 11 ini. Ada kuliah lagi nggak sih jam 3? Iya, Ada ada iya, Ibu. Bu. Jadi baru 2 soal, tapi nggak apa-apa ya. Ini masih ada 4 menit lagi. Oke, jadi yang di sini ayat ini sudah nggak ada pertanyaan. Ayat ini nggak ada pertanyaan. Cukup ya. Coba ayat berikutnya yang ketiga. Jadi nggak apa-apa kita hari ini ngerjakan soal aja di minggu depan baru kita belajar kaidah lanjutan. Tapi tolong dibaca kaidah berikutnya ya yang tambahannya ya. Hari ini kita nggak apa-apa di apa? Sebenarnya kiroat itu yang terpenting itu semuanya penting, kaidah juga penting. Tapi Anda hafal kaidah kalau nggak bisa menerapkan dalam ayat itu juga menjadi nggak banyak artinya gitu. Jadi sebenarnya penting banget praktek-praktek seperti ini. Oke, ayat berikutnya satu lagi. Coba dicek aja share sebentar. Oh, tadi sudah betul ya, artinya sudah pinter-pinter tuh. Tadi kelewat dikit saja. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Siapa nih? Kelompok siapa nih? Ali Imran. Al-Baqarah ya, 112. Al-Baqarah, Bu, iya. Oke. Mana yuk, silakan. Ya, silakan saya mau menjelaskan. Iya, Bu. Saya ngejelasin, Bu. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 112, di sini ada 5 permasalahan, Bu. Pertama, ada yang bala itu isim istifham, terus man aslama itu ada asakin al-mafsul, kemudian falahu ajaruhu ada mad munfasil, kemudian ada alaihim lafaz khusus, kemudian ada mim jamak bainal mutaharrikaini. Nggak ada menjamak bainal mutaharrikain. Kalau ada hak kinayah bainal mutaharrikain. Oh ya, maaf Bu, apa? Astagfirullahaladzim, nggak fokus. Mim jamak qabla mutaharrik ghairu hamzal khoto. Oke. Di sini ada kolun yang pertama bil fatah, kemudian asakin al mafsulnya bitahqiq, kemudian mad munfasilnya qasar, lafaz khususnya bi kasril ha, mim jamaknya dengan sukun. Kemudian kolun yang kedua perbedaannya ada pada di mim jamak qabla mutaharrik itu ada dengan bisilah. Kemudian kolun yang ketiga perbedaannya dimulai dari mad munfasil dengan bitawasud, kemudian mim jamaknya dengan sukun. Kemudian kolon yang keempat perbedaannya ada di mim jamak qabla mutaharrik itu dengan silah, bisilah. Kemudian waras wajah yang pertama asakin al mafsulnya bin nakal, mad munfasilnya bitul, bikasril haknya tetap, kemudian mim jamaknya dengan sukun. Kemudian waras yang kedua itu berbeda pada isim istifhamnya itu dengan bitaklil, kemudian hanya bitaklil aja yang berubah. Kemudian ada kholaf yang pertama isim istifhamnya dengan imalah, kemudian asakin al mafsulnya dengan tahqiq, selebihnya sama dengan waras yang di atas. Kemudian kholaf yang kedua
perbedaannya ada di asakin al-mafsul dengan bisakat. Maaf, tadi kholaf dengan bidomil ha, bukan bikasril ha. Bidomil ha, kholaf, bidomil ha. Kemudian yang terakhir ada al-kisai, perbedaan di asakin al-mafsul dengan tahqiq, kemudian man munfasil dengan bitawasud, dan lafaz mahsus dengan bikasril ha. Mim jamaknya masih dengan sukun. Wandaro jama'ahunya, kolon yang pertama ada aduri, yang pertama aduri wajah pertama, kemudian asusi, kemudian kolon yang kedua ada ibnu kasir, wandaro jama'ahunya, kemudian kolon yang ketiga aduri yang kedua ibnu amir dengan asim, kemudian kholaf yang wajah pertama itu wandaro jama'ahunya ada kholat. Sudah Bu. Saya kemarin mungkin lupa kasih tahu Anda ya, di wahwa itu wahwanya itu kemarin nggak saya kasih tahu ya. Ini Anda wahwa nggak masuk khilafiyah bukan? Nggak Anda masukkan khilafiyah? Enggak Bu, tapi mana tahu teman yang lain ada masukin. Iya, ada yang memasukkan wahwa. Kalau saya belum kasih tahu, berarti saya di kelas yang satunya yang saya kasih tahu. Ya. Jadi wahwa itu wahwa ba'dal wawi wal fa wala miha wahahiya askin radiyan baridan hala. Jadi haknya lafaz huwa itu apabila dia posisi apabila huwa itu sebelumnya wawu, lam atau fa, maka askin, sukunkan haknya radiyan baridan hala. Ro al-kisai, ba siapa? Ro al-kisai, ba siapa? Kok lama? Ba siapa? Ba itu rumus Kolon, Ibu. Kolon. Jadi askin, sukunkan haknya, rodian untuk al-kisai, baridan, halba itu kolon, hala siapa? Hak siapa? Kok lama? Ini berarti nggak terbiasa Abu Amr, Ibu. Abu Amr. Jadi kolon, Abu Amr, al-kisai itu membaca haknya itu sukun apabila lafadz huwa jatuh huwa ba'dal wawi wal fa wala miha wahahiyah, haknya hiya dan haknya huwa yang sebelumnya itu wawu atau lam atau fa, maka dibaca sukun haknya oleh kolon sama al-kisai dan Abu Amr. Jadi berubah ya. Saya lupa ya, saya mohon maaf kasih tahu. Oke. Jadi haknya itu dibaca wah oleh kolon. Lalu Abu Amr membaca juga wah. Haknya itu disukunkan. Dan Abu Amr. Oke. Jadi berubah pasti ya. Jamaknya berubah ya. Itu masuk ke bab apa ya, Bu? Itu Ya, masuknya di farsh ya. Farsh surah Al-Baqarah. Farsh itu. Farsh surah Al-Baqarah. Ini surah pada Al-Baqarah ayat berapa tadi? Al-Baqarah ayat berapa tadi Anda? 100 berapa? 12. 112 Ibu. Ya, saya buka Al-Baqarah 112. Oke, sebentar ya. Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajah. Iya, masuknya di farsh. Farsh huruf, dia masuk di kaidah khusus itu. Enggak ada di kaidah. Askan al-ha Abu Amr wal Kisai wa qawlun nadhamu wal baqu wa huwa ba'da al-wawi wal fa wa lam miha wa hiya askin radiyan baridan halal. Ya, jadi itu masuk di farsh huruf, farshul hurufnya surah Al-Baqarah. Hafal dari nadhamnya ya. Wa huwa ba'da al-wawi wal huwa ba'da al-wawi wal fa wa lam miha. Wahhiya askin radiyan
baridan hala. Itu nazamnya. Jadi lafadznya huwa, oh ini dia benar. Assalamualaikum Ibu. Gimana? Anda mau Ibu, sebelumnya maaf Ibu, waktu kita udah habis bagaimana Bu? ya nggak apa-apa. Bisa nanti dilanjutkan lain kali. Kita tutup aja sampai sini dulu karena ada kuliah di berikutnya. Ini saya coba share ke Anda nazamnya Syatibi untuk di Jadi yang tanya ya, nazamnya dihafal aja supaya gampang ingatnya karena itu bukan kaidah umum. Jadi adanya di farshul huruf, babu farshul huruf. Oke, nggak apa-apa non selesai. Boleh karena sini kita sambung lain kali insya Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga panjang umur dan sehat. Ini nanti saya share ya ke Anda ya. Sebentar, seretan. Baik, Ibu. Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jam berapa sih ini? Jam 11:07 Ibu. Udah lewat ya. Mau masuk lagi. Itu saya sudah share ya ke Anda ya. Jadi sebentar aja cukup kan waktunya. Ini tadi yang ini nanti saya contohnya saya sudah ketemu yang saya share ke Anda yang terakhir tadi itu. Mana ini? Ini tadi ayat yang ada mad badal dan ada syai'nya ya. Jadi ada mad yang ayat yang ada hamzah, ada mad badalnya dan ada syai'nya. Lalu yang barusan saya share itu ini nazam Syatibinya di babu farsyul huruf surat Al-Baqarah ini nih nazamnya. Wa huwa ba'dal wawi wal fa wa lamiha wa hiya askin radiyan baridan halak. Jadi haknya lafaz huwa yang jatuh sesudah wawu wa huwa wal fa fahiya fa huwa wa lamiha la huwa wa hiya berarti wahiya lahiya fahiya askin. Sukunkan haknya radiyan untuk ra baridan halak. Oke ya, itu sekedar info. Jadi di nazamnya seperti itu. Nanti coba dijamak lagi untuk yang ayat ini, keseluruhan pelatihan menjamak ayat ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu Ibu.